Vena Melinda yang semula terkatung-katung lantaran belum secara resmi berpisah dari Ferry Irawan, kini mulai menemui titik terang. Setelah tarik ulur panjang dalam gugatan perceraian yang dilayangkan Vena di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak Januari 2023 lalu, sidang cerai dengan agenda pembuktian akan kembali digelar pada 28 November mendatang. Demi memuluskan jalan perpisahannya, Selasa siang kemarin, Vena didampingi kuasa hukum kembali mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna menyerahkan informasi terkait dua saksi yang dihadirkan dalam persidangan mendatang. Hari ini aku sama Mbak Vena mengajukan ataupun memberikan informasi kepada pihak pengadilan. Kita mengisi dokumen terkait untuk saksi yang akan kita hadirkan di sidang berikut tanggal 28. Jadi saksi yang akan kita hadirkan alhamdulillah dari pihak keluarga, dari orang tua Mbak Vena, ayahnya, dan juga alhamdulillah ibu juga mau hadir untuk memberikan kesaksian. Mudah-mudahan ini benar-benar jadi pamungkas ya. Aku sih harapannya 28 November, karena ada mama papa juga, mudah-mudahan ini segera membuat lebih cepat selesai. Keputusan Vena melibatkan orang tua dalam proses perceraiannya diharapkan bisa memberi kemudahan. Apalagi orang tua Vena sedikit banyak tahu bagaimana kehidupan Vena dan Ferry selama hidup bersama. Tak heran jika Vena sangat ingin cepat bercerai. Rupanya bukan hanya tujuan Vena, Bunda Ferel dan Atala ini ternyata kekeh ingin cerai karena sudah tak sabar berganti status di kartu keluarga dan KTP. Kayaknya mama sama papa adalah orang yang paling tahu ya tentang bagaimana kita memang sama-sama pengen bercerai, apalagi dari aku ya. Jadi mama ini sama papa sangat bersemangat untuk tanggal 28 November ya, karena juga mereka pengen anaknya segera mendapatkan kepastian hukum ya, karena ini kan kayak kartu keluarga aku belum bisa ganti, KTP, jadi ya banyak hal yang secara administrasi agak terganggu. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Jadi aku hanya pengen ada kepastian hukum sehingga cepat bercerai, inkrah, officially, jadi nggak ada sangkut pautnya lagi gitu. Tak sabar ganti status serta ingin segera lepas dari Ferry Irawan, semangat Vena nyaris di atas rata-rata. Lantas bagaimana dengan alamat rumah Ferry Irawan yang sempat menjadi kendala dan membuat Vena 2 kali gagal cerai? Penasaran dengan kediaman Ferry, tim Insert pun melakukan penelusuran ke sebuah pemukiman di daerah Bekasi. Dan benar saja, selama 2 tahun terakhir, Ferry Irawan menjadi warga kompleks ini dan cukup dikenal baik oleh para tetangga sekitarnya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di alamat rumah seorang Ferry Irawan di daerah Kota Bekasi. Dan kita bisa lihat pemirsa di sebelah kanan sini sudah nampak ya rumahnya. Rumah berwarna putih, pagarnya juga tinggi di sini, dan kita bisa lihat situasi di sekitar ini ternyata memang rumahnya berada di dalam kompleks sebuah perumahan begitu. Dan kita bisa lihat di kiri kanannya juga banyak sekali rumah-rumah warga yang meninggal di sini, jadi bukan daerah yang sepi. Pak, di sini tuh benar nggak sih di seberang rumahnya rumah Om Ferry Irawan? Iya, betul ya. Udah lama apa gimana Pak tinggal di sini? Om Ferry karena udah tinggal di sini udah 2 tahunan kali. Gitu. 2 tahun, belum lama ya. Tapi mungkin yang Bapak tahu yang tinggal di sini tuh Om Ferry aja atau mungkin ada keluarganya? Ada Om Ferry, ada ibunya, ada adiknya. Misalkan hidup bertetangga itu seperti apa sih orangnya? Baik, nama sering ngobrol di sini, ngobrol sama saya. Iya. Berarti maksudnya bersosialisasi ya Pak ya? Bersosialisasi juga. Sosialisasi bagus, ya ronda-ronda dia. Karena kan memang ternyata kasus cerai ini 3 kali gugatan ini kan memberikan aku pembelajaran hukum ya. Dan ternyata masalah administrasi juga bisa jadi kendala gitu. Jadi aku sudah mempersiapkan diri untuk bisa sabar dan fokus ya. Karena kalau kayak gini kita nggak boleh menanggapinya secara emosional. Justru harus anggap aja nih belajar hukum ya secara praktek gitu aja sih. Pada spektrum lain, melihat gelagat Vena yang sudah tak sabar ingin berpisah, mencuat kabar jika Ibunda Ferel dan Atala itu sudah punya calon pendamping hidup. Lantas bagaimana tanggapan Vena menyangkut kabar tersebut? Oh nggak ada. Aku orangnya susah jatuh cinta ya. Jadi kalau teman-teman kan tahu ya, 13 tahun yang lalu ya, 12 tahun. Aku di sini juga cerai sama yang pertama. Kedua di sini lagi. Sebenarnya tempat ini agak-agak membuat aku ini ya. Tapi ya that's life. Artinya kedepannya mendingan fokus sama Ferel, Atala, dan apalagi Fania nih sekarang udah tambah pinter.
Jadi buat aku, dedikasi aku buat anak-anak aja lah. Meski ingin fokus mengurus buah hati, Vena Melinda tidak pungkiri jika keinginan untuk kembali membina rumah tangga tetap ada. Tapi mengingat belum adanya ikrar talak, Vena seperti belum berani bicara banyak. Hanya saja, kalau ditanya membuka hati, Vena sepertinya sudah siap benar memulai lembaran cerita yang baru. Hanya saja, Vena tak ingin salah pilih, apalagi cepat membuat keputusan. Ia takut jatuh ke lubang yang sama. Kalau membuka diri, iya. Membuka hati juga buat aku kalau udah inkrah harus dong. Karena kan kita hidup kan nggak boleh mengeneralisasikan bahwa semua laki-laki akan seperti apa, seperti ini. Nggak boleh. Nggak boleh suzon juga. Dan jadi itu bukan nyesel, lebih kepada anggap aja ini, ya itulah. Tes kesabaran itu kan macam-macam ya Mas ya. Jadi kalau aku udah bisa ngelewatin kasus KDRT-nya, insya Allah bisa aku lewatin kasus untuk cerainya. Karena ini kan perdata ya, jadi buat aku untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati, untuk bisa lebih apa ya, rasional dalam berkeputusan gitu ya. Dan kayaknya di usia aku 52 tahun udah cukup aku belajar. Mudah-mudahan sekarang kalau mau cari jodoh jangan terlalu cepat percaya. Astaga, kita sampai lupa ya perkembangan gugatan-gugatan yang telah dilakukan dari tahun lalu sebenarnya. Betul. Gitu kan. Pertama kan gugatan saling menggugat tuh yang pertama. Saling menggugat. Itu doang yang kita tahu. Habis itu kita nggak tahu kejadiannya, dipikir sudah putusan. Yang kemarin yang pertama itu ketika gugatan cerai, ternyata kedua belah pihak ini melakukan gugatan cerai di hari yang sama. Dan ini maka dari itu juga harus dibatalkan salah satunya. Hukum, gitu ya. Betul. Terus? Kemudian juga memang ikrar talak tidak juga diucapkan oleh seorang Ferry Irawan. Kemudian gugatan kedua dilayangkan oleh seorang Vena Melinda. Namun ternyata salah alamat kayak lagunya Ayu Ting Ting. Tunggu, kok salah alamat? Kan masih satu suami istri. Masa nggak tahu suaminya tinggal di mana? Aku juga bingung ya, karena memang kabarnya sudah tidak ada komunikasi di antara mereka berdua. Kemudian yang ketiga baru saja ia melayangkan gugatan cerai. Yang ketiga kita berharap semoga ini juga bisa tentunya selesai dengan begitu cepat karena terlalu berlarut-larut. Ibaratnya sebuah sinetron bukan tersanjung tapi tersandung ya. Lama banget episodenya ya. Tentunya kita akan doakan semoga ada titik tengahnya gitu ya ditemukan. Amin. Sehingga sama-sama bahagia. Betul. Baiklah pemirsa.